Bertemu lagi dengan saya Arek Rodok Pekok. Tapi bola balik saya ingatkan bahwa jangan lihat pokoknya, tapi lihatlah yang dilantunkannya. Menawa entuk faedahnya. Jika itu telur, maka ambillah walaupun al-kharij min silsil ayam. Ingkang tansah kinurmatan dumateng para subscriber ugi sanes-sanesipun ingkang kersa ningali video niki. Dukunglah channel kami dengan like and subscribe dan juga share juga boleh, agar supaya kami apa ya kemarin lupa apa agar kami tak layu sebelum berkembang dan semoga semakin maju dan berkualitas. Ini adalah yang terakhir, episode terakhir karena ngajinya sudah selesai. Oh, selamat malam, selamat pagi belum ya? Selamat malam jika kalian menonton video ini pada malam hari. Selamat pagi jika kalian menonton video ini pada pagi hari. Selamat siang jika kalian menonton video ini pada siang hari. Selamat sore jika kalian menonton video ini pada sore hari. Aduh gaterak. Ini memakai helm karena untuk menandakan ada filosofisnya di dalamnya. Ini menandakan bahwa setelah ini akan beranjak ke pembahasan yang lainnya. Langsung saja di dalam bab ta'limul muta'alim, yaitu yang terakhir menerangkan tentang rizki, sumber dan penggambar rizki, penambah dan pemotong usia. Karena seseorang yang mencari ilmu itu butuh usia banyak sehingga bisa menikmati dan mengamalkannya, dan juga kita kan butuh makan, ya toh. Orang belajar juga butuh makan. Jadi di sesi terakhir itu menerangkan tentang rizki dan penambah usia dan pemotong usia. Rasulullah SAW bersabda, tidak dapat merubah takdir selain doa, tidak dapat menambah umur selain berbuat bakti, dan sesungguhnya seorang menjadi tertutup rezekinya karena dosa yang ia lakukan. Dari hadis tersebut kita bisa mengumpulkan bahwa perbuatan dosa itu bisa menutupi rezeki, menghalang-halangi rezeki. Terutama di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, yaitu tertera terutama dusta. Hal mana dapat mendatangkan kefakiran sebagai ditegaskan dalam hadis lain. Demikian pula tidur setelah subuh itu dapat menolak rezeki, dan juga terlalu banyak tidur, walaupun tidak tidur setelah subuh tapi terlalu banyak tidur. Seperti saya. Waduh, entah kenapa Ramadan pada tahun ini itu niatnya saya niatnya saya tambahi nawaitu naumagodin mimba di subhi ilal asri lillahi ta'ala. Dan di sini juga ada asarnya Sayyidina Abu Thalib. Bukan Sayyidina Abu Thalib, maaf, ada yang salah. Ada kola koel, perkataannya orang yang mengatakan tak siapa, sururun nasi filub silibasi lahirihi, yang artinya, bukankah kerugian yang nyata jika malam berlalu tanpa gurau dan umurmu pergi begitu saja. Bukanlah kerugian yang nyata jika malam berlalu tanpa guna
dan umurmu pergi begitu saja. Begadang jangan begadang, begadang boleh-boleh saja. Bangunlah di malam hari. Bangunlah di malam hari, wahai orang yang mencari ilmu. Ini tulisan orang kenara. Bangunlah di malam hari, wahai orang yang mencari ilmu. Semoga petunjukmu kamu tiba sampai kapan lagi engkau tidur. Sedangkan umurmu ikut berlalu. Piye maksud iki? Suruh nasi utawi bungai menungso filuk cilibasi endi to? Bangunlah de. Oh iki. Kum tangiyo sira aila. Bangunlah di malam hari ngono maksudnya. Delok terjemah malah wangel lho Arabe malah penak. Tangi di malam hari. Bangunlah di malam hari. Wahai orang yang mencari ilmu. Mbok menawa kamu mendapat petunjuk di malam tersebut. Yes. Dan juga penghambat rizki yang lain itu adalah tidur telanjang wudu. Tidur telanjang. Tapi berbeda tidur telanjang bersama istri. Itu berbeda lagi itu. Dan berbeda lagi tidur telanjang bersama pacar, itu berbeda lagi. Kemudian kencing telanjang. Berarti nek adus nang aja nguyu rek. Makan dalam keadaan junub. Makan dalam keadaan junub, makan sambil tiduran. Membiarkan sisa-sisa makanan berserakan. Kayak pite. Membakar kulit bawang merah atau bawang putih. Menyapu lantai dengan kain. Menyapu lantai dengan kain. Berbeda dengan ngepel. Menyapu rumah di malam hari. Menyapu rumah di malam hari. Adapun yang kalau sudah terlanjur malam hari itu kotor, berarti gimana solusinya? Berarti niat disaboni tapi diniati mengumpulkan sampah, bukan nyapu. Membiarkan sampah mengotori rumah. Lewat di depan pini sepuh. Bagi santri Madin jangan lewat di depannya Pak Dur, jangan. Memanggil orang tua dengan namanya. Razikin bapakku. Itu tidak boleh itu. Memanggil orang tua dengan namanya. Selain melanggar etika juga dapat menghambat rizki. Bertusuk gigi dengan benda kasar, mencuci tangan dengan lumpur atau debu, duduk di beranda pintu, bersandar pada kaki gawang pintu, kayak Pak Sugi, berwudu di tempat berak atau kloset, menjahit pakaian yang sedang dipakai, menyeka wajah dengan kain, membiarkan sarang laba-laba di rumah, meremehkan sholatnya centul-centul, jendit-jendit, gobek-gobek. Bergegas keluar masjid sesudah sholat subuh, bergegas keluar masjid sesudah sholat subuh, apalagi yang tidak jarang subuhan, bagi yang subuhan. Terlalu pagi berangkat ke pasar, terlambat pulang dari pasar juga, membeli rontokan makanan dari fakir atau pengemis, mendoakan buruk pada anak jika kalian
punya anak, apapun yang dilakukan anak dan kenakalan apapun, sebesar apapun kenakalannya, maka jangan sekali-kali engkau mendoakan jelek, apalagi bagi perempuan atau ibu. Membiarkan wadah tanpa ditutup dan meniup untuk mematikan lampu. Zaman dahulu kan tidak ada listrik, jadi adanya sentir atau lilin semacam itu. Jadi kalau mematikannya itu jangan ditiup, digobat-gabetkan. Nah, semua itu ternyata bisa menyebabkan terhalangnya rezeki. Dan juga ada lagi yang tertera di dalam asar atau kitab, atau mengambil dari asar. Asar itu dawuhnya sahabat. Kalau hadis itu dawuhnya Nabi, kalau maqalah dawuhnya ulama. Ada asar yaitu tentang menulis dengan pena rusak juga dapat menyebabkan terhalangnya rezeki. Menyisir rambut dengan sisir. Tidak mau mendoakan bagus kepada kedua orang tua. Nah, itu. Memakai sorban dengan duduk. Memakai celana sambil berdiri. Padahal nek nganggo kathok lah pena ngadeg. Menunda pekerjaan dan meremehkan urusan. Dan juga sesuatu yang mendatangkan rezeki. Nabi pernah bersabda bahwa himbaulah datangnya rezeki dengan cara bersedekah. Bangun pagi itu diberkahi dan mendorong terkumpulnya nikmat, khususnya rezeki. Hanya bersedekah juga bangun pagi. Dan juga sesuatu yang menarik rezeki, membuat kaligrafi indah atau tulisannya diperindah. Juga memampang muka manis atau simpatik atau sumeh. Dan selain itu juga tutur katanya yang manis, sopan, itu juga mendatangkan rezeki atau jabu rezeki, pembuka rezeki. Kemudian lanjutannya ini malah membahas lanjutannya malah wa aqwalas babil jali batil mukhasilatil qomatu sholati pitati wa kucung wa tatilan rekan wa sahiran wa jabat. Penyebab yang paling kuat untuk memperoleh rezeki adalah mengerjakan sholat dengan takdim. Itulah kunci utama. Bersungguh-sungguhlah dalam bersolat, itu adalah kunci utama dalam pembuka rezeki. Mengerjakan sholat dengan takdim dan khusyuk serta menyempurnakan semua rukun, wajib, sunnah dan adabnya. Contoh, kalau yang beradab, adabnya sholat itu kan makruh jika memejamkan mata atau memeremkan mata. Itu maka jangan dilakukan, berarti sunai melek malahan kalau sholat itu. Sholatnya melek. Terus ampun gilang-geleng dasi. Dasi ampun gilang-giling kaya wong dugem, walaupun itu boleh sebenarnya, belum membatalkan sholat. Dasi geleng-geleng. Nah, adabnya gimana? Yaitu menghadap tempat sujud. Jadi jika kalian berjamaah kok di depannya ada punggung seseorang yang ada tulisannya, berarti salah siapa? Padahal ada aturannya bahwa sholat itu dianjurkan untuk menghadap sajadah. Salah siapa? Ya salah kabeh. Salah kabeh. Sing mburi salah sapa didelok. Sing ngarep salah sapa dienggo. Tapi ada juga aturan yang dianjurkan untuk kalau sholat
apalagi berjamaah itu memakai kaos polos disunahkan. Selain itu menambah sunnah tadi juga mengerjakan sholat duha, dan itu sudah terkenal ya, karena sholat duha itu jabu rizki, dan juga membaca surat al-waqiah itu sangat terkenal khususnya di malam hari. Membaca surat al-mulk, al-muzammil, al-lail, surat al-insyirah, surat al-lail itu ya surat al-lail. Jangan diartikan surat al-lail itu suratnya dari Mbak Laila. Surat al-insyirah juga datang di masjid sebelum adzan diserukan. Selalu berada dalam keadaan suci, melakukan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh, dan sholat sunnah witir di rumah. Kemudian jangan berbicara urusan duniawi setelah sholat witir. Kembali lagi ke sesuatu yang menyebabkan terhalangnya rezeki, yaitu di sini walayukatsiro majalisa walayukatsiro mujalasatan nisa'i langindal hajati. Walayukatsiro orang akeh-akeh sapa man majalasatan nisa'i yang pelunggane bersama cewek-cewek ilangindal hajati kecuali butuh. Penyebab lagi yaitu jangan terlalu banyak bergaul dengan perempuan kecuali ada keperluan yang penting, seperti organisasi, seperti ada apa, ingin melamar ke kono kae rahasia, kawan ngomong. Dan jangan ngobrol yang tidak bermanfaat untuk agama dan dunia. Disebutkan kata mutiara, siapa hanyut pada sesuatu yang tidak berarti baginya, maka terlewatlah hal yang penting baginya. Man istaghola bima la ya'nihi yafutuhu ma ya'nihi. Kaya piye ya Pak Sutat. Kemudian lagi kola Yasro Jamhar idaro aituril ketik. Basro Jamhur berkata, bila kamu melihat seseorang yang banyak omongnya, percayalah dia telah gila. Berarti kalian yang mengenal saya gila kamu. Kemudian Syekh Ali berkata, jika sempurna akal seseorang maka omongnya berkurang. Pengarang kita berkata dari gubahan syair yang semakna bahwa bila sempurna akal manusia maka sedikit bicaranya, yakni dia bodoh jika banyak omongnya. Tapi ini tidak menjadi acuannya, kan banyak orang yang banyak omongnya tapi juga pandai. Toh kita tidak tahu hati seseorang. Kono akeh ngomongi, niate lucu, niate nyenengi konco, kan yo ibadah. Kemudian ada wirid-wirid di dalam kita taklim tertera, wirid-wirid untuk mendatangkan rezeki, jodoh termasuk. Maka amalkanlah kita taklim, maka akan cepat jodohnya, cepat ilmunya, cepat sukses. Wirid yang dapat menambahkan rezeki antara lain setelah terbit fajar sampai masuk waktu subuh secara rutin membaca istighfar, membaca subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali mi'ata marrah. Kemudian membaca la ilaha illallah al-malik al-haq al-mubin kulla yaum sibahan masa benar. Salah. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin setiap hari waktu isuk, kemudian waktu sore, pagi dan sore membaca la ilaha illallah al-malikul haqul mubin 100 kali.
Kemudian lagi wa ayakula badal fajri, hendaknya mengucapkan sesudah fajar kula yaumin setiap hari, yaitu membaca alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah 33 kali. Nah, kemudian wa ba'da sholatil maghrib, setelah sholat maghrib, membaca Astagfirullah ta'ala sab'ina marrah, yaitu 70 kali. Kemudian ba'da sholatil fajri, membaca, sebaiknya seseorang banyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian membaca sholawat. Kemudian bacaan di hari Jumat 70 kali, yaitu doa Allahumma nini bihalali kangan haromika wa fini bifati kangan masih waka. Allahumma do Allah agnini mugi nyuguhake tuan ing kula bihalalika kelawan halalmu, kan haramika jauh dari harammu, wafini dan semoga tercukupi bagiku bifadlika dengan keutamaanmu dari seseorang selain dirimu. Cukuplah aku dengan anugerah dari sisimu, bukan dari yang lain. Itu maksudnya. Dibaca 70 kali. Kemudian membaca pujian setiap siang dan malam, yaitu Antallahul Azizul Hakim, Antallahul Malikul Qudus, Antallahul Halimul Karim, Antallahul Khaliqul Khair wa Syari, Antallahul Khaliqul Jannah wa Nari, Alimul Ghaibi wa Syahadah, Alimul Sirri wa Akhwa. Artinya, engkau Allah yang maha mulia lagi maha bijaksana, engkau Allah yang maha raja lagi maha suci, engkau Allah yang maha santun lagi maha mulia, engkau Allah yang menciptakan segala kebajikan dan kejelekan, engkau Allah menciptakan surga dan neraka, maka mengetahui hal yang gaib dan yang tampak, dan mengetahui yang rahasia dan yang lebih rahasia atau samar. Antawahul kabiru, engkau Allah yang agung, al-muta'alu dan luhur derajatnya. Antawah khaliq, engkau Allah yang menjadikan kulli syai'in setiap sesuatu, walaikilan padamu, padanya Allah ya'udu kembali kula syai'in pada setiap sesuatu, pasti kita semua akan dikembalikan pada Allah. Antawah hadayan yaumiddin, gak usah dibaca artinya ya, membaca ini anta wa hadayanu yaumiddin lam tazal wala tazalu anta Allahul ahad as-somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad anta wa la ilaha anta rahman ar-rahim anta wa la anta malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir la ilaha illa anta khaliqul bari'ul musawwir wal asmaul husna mustabiqul lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Itu bacaannya, kalian cari sendiri di kitab taklim. Kemudian setelah itu kita beranjak ke wa mimma yazidu fil umri, sesuatu yang menambahkan umur, albiru utawi kebagusan, watarkul adalan ninggal gawe loro atine wong, menambah umur seseorang yaitu banyak-banyaklah berbuat baik, banyak-banyaklah berbuat baik dan meninggalkan sesuatu yang menyakiti orang lain, atau kiru sujungi lan mengagungkan beberapa guru, wasilaturahmi dan silaturahmi oh benar, wasilaturahmi dan silaturahmi. Wa ayakula lan yen to ngucap sapa wong kinayat bahu ing nalikane isuk wayam silan sore kula yaumi salasa marotin subhanahu gimana, isuk sore itu membaca setiap hari 3 kali, membaca subhanallah mil al-mizan, subhanallah mil al-mizan wa muntahal ilmi wa malhati ridho wa zinatul arsh wala ilaha illallah mil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa zinatal arsh wa huwa akbar mil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablagha ridha wa zinatal arsh wa yaktarija sampai di situ wa ridha wa zinatal arsh. Itu adalah bacaan untuk agar kita awet panjang umur. Juga wa yaktarija an qatina dalam
Dan hindarilah menebang pohon hidup kecuali terpaksa. Menyempurnakan wudhu, sholat dengan penuh takdim, dan juga saling membaca Al-Quran. Nah, seperti itu, menjaga kesehatan diri. Kemudian wala Buddha harus ayat ta'luma, orang yang belajar syai'an pada sesuatu minat tibi, yaitu menjaga warisan leluhur. Orang yang mencari ilmu itu sebaiknya itu mengambil berkah dari asal atau warisan leluhur. Itu boleh, nah, bukan bid'ah. Dan ini kitab sudah ratusan tahun lamanya. Maka yang ustaz sing halal haram sing pingin aneh itu sing gampang-gampang membid'ahkan itu, ya entah apa yang merasukinya gitu saja. Dan juga mengenai kesehatan atau pengobatan yang telah dikoleksi oleh Imam Abdul Abbas Al-Mustafiri dalam kitabnya yang berjudul Tibbun Nabi. Kitab ini mudah untuk dapat oleh yang mencarinya. Itu maksudnya Al-Imam Abu Abbas Al-Mustafiri. Maksudnya kita sebaiknya itu mengambil berkah dan juga mengambil asar atau makolahnya para ulama terdahulu, seperti kita mengamalkan tentang kesehatan yang ada di dalam Tibbun Nabi itu maksudnya. Dan yang terakhir, kitab Ta'lim mengatakan walhamdulillahi ala tamami wa salatu wassalam ala sayyidina Muhammad abdallir rasulil kiram. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas kesempurnaan, semoga sholawat dan salam melimpah atas baginda Nabi Rasul unggulan yang penuh kemuliaan, juga bagi sekalian keluarganya dan sahabat beliau, para imam yang alim sepanjang masa dalam pergantian hari. Ini saya tulis di kantor Pondok Pesantren Darul Fatihin pada tanggal 29 November 2019. Ada sepercik mutiara dari saya. Tamat dalam goresan tinta. Ini kan tamat ya. Tamat dalam goresan tinta, tetapi lautan makna tak bertepi, tak berujung. Dalam diam aku merenung, dalam berbicara aku mengunjung. Tetapi kata tak dapat menggambarkan secara menyeluruh. Maka lakukanlah apa yang terkemukakan oleh kata, sehingga suatu hari tersentuhlah hati akan sesuatu yang tak dapat dikatakan, seperti cintaku padanya tak dapat dikatakan, cinta pada kekasih, kekasih yang dikasihi pada sang pemberi kasih, padanya ujung dari tambatan hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini semoga bermanfaat. Ingat, jangan lihat pokoknya, tapi lihatlah apa yang dilantunkannya. Salam aksara, pejuang pena. Salam literasi bersama Ahmad Jazuli. Bah.